Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pembuatan RPP untuk kelas 4 mata pelajaran IPAS dengan judul jenis-jenis daun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazar Canggi yang membimbing jalannya presentasi sebagai moderator pada malam hari ini. Kepada yang terhormat Ibu dosen, Ibu Sarina, dan kepada teman-teman sekalian. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan RPP untuk kelas 4 dengan materi jenis-jenis daun. Sebelum memulai presentasi pada malam hari ini, perkenalkan nama kelompok saya ada Kak Rika Arianto dan Kak Betni Naibahu. Baik, tidak berlama-lama untuk pemateri yang pertama yaitu saya akan bacakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP IPAS kelas 4 SD jenis-jenis daun. A. Identitas modul ajar Satuan Pendidikan SD Negeri Abadi 01. Mata pelajaran IPAS Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kelas 4 materi pokok jenis-jenis daun. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Tahun pelajaran 2026-2027. Alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur ini dirancang terstruktur agar pembelajaran mudah dipahami dari observasi konkret hingga pemahaman konsep. 1. Tahap observasi dan identifikasi pertemuan pertama. Peserta didik menemukan berbagai jenis daun yang ada di sekitar sekolah atau lingkungan rumah. Mengamati bagian-bagian luar dari selai daun. 2. Tahap klasifikasi bentuk tulang. Pertemuan kedua. Pengelompokan daun berdasarkan bentuk tulang daun, menyirip seperti ikan, sirip ikan, contoh daun mangga dan daun jambu. Menjari seperti jari tangan, contoh daun pepaya dan daun singkong. Sejajar garis lurus, contoh daun padi dan jagung. Melengkung contoh daun sirih. 3. Tahap klasifikasi jumlah helai. Pertemuan ketiga. Membedakan daun tunggal, satu tangkai satu daun, dengan daun majemuk, satu tangkai banyak daun. Tahap 4. Pemahaman konsep dan fungsi pertemuan keempat. Menganalisis bagaimana bentuk tulang dan helai mendukung fotosintesis serta pernapasan tumbuhan. Next. Berikut adalah capaian pembelajaran untuk RPP atau modul ajar kelas 4 dengan topik jenis-jenis daun. Mata pelajaran IPAS yang terbagi dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. A. Capaian pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis serta mengklasifikasikan jenis-jenis daun berdasarkan bentuk susunan tulang dan jumlah helainya. B. Tujuan pembelajaran. Fokus kegiatan 1. Mengidentifikasi. Melalui pengamatan langsung, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian daun, helai, tulang, dan tangkai daun. 2. Mengklasifikasikan. Siswa dapat mengelompokkan daun ke dalam 4 jenis berdasarkan bentuk tulang daun, menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar, disertai contoh tanamannya. 3. Menganalisis. Siswa dapat menjelaskan fungsi utama daun bagi tumbuhan, tempat fotosintesis, pernapasan, dan pengedaran makanan. 4. Peserta didik mampu mengenal bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis dan berdasarkan bentuk dan tulang daunnya dengan benar, serta menyebutkan contoh daun yang ada di sekitar. 5. Peserta didik mampu mengelompokkan daun sesuai ciri-cirinya melalui kegiatan diskusi dan praktik sederhana. Selain itu, peserta didik dapat menyampaikan hasil pengamatan dengan percaya diri, bekerja sama dengan teman, menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. C. Profil pelajar Pancasila. Benar kritis, membandingkan berbagai bentuk tulang daun dari lingkungan sekitar, gotong royong bekerja sama dalam kelompok untuk mengumpulkan dan menganalisis sampel daun. Kreatif, menyajikan hasil pengamatan dan klasifikasi daun dalam bentuk laporan atau presentasi. Menjelaskan pengertian daun. 1. Menyebutkan berbagai jenis daun.
2. Mengidentifikasi bentuk tulang daun. 3. Mengelompokkan daun berdasarkan bentuknya. 4. Menunjukkan sikap kerjasama dan percaya diri saat diskusi. Berikut adalah rumusan spesifik profil pelajar Pancasila yang paling relevan disisipkan pada RPP, Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran, dengan materi jenis-jenis daun. 1. Benaran kritis. Elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Elemen mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengelola informasi serta gagasan. Penerapan pada RPP, peserta didik menganalisis dan membedakan jenis-jenis tulang daun, menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar dari berbagai sampel daun. 2. Bergotong royong. Elemen kolaborasi. Subelemen kerjasama dan komunikasi untuk mencapai tujuan. Penerapan pada RPP peserta didik bekerja sama secara berkelompok di dalam mencari, mengklarifikasi, dan menempelkan berbagai jenis daun di lembar kerja peserta didik LKPD. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang kedua. 3. Mandiri, elemen regulasi diri, subelemen menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Penerapan pada RPP, peserta didik bertanggung jawab menyelesaikan tugas pengamatan morfologi daun dan menyimpulkan hasil sendiri. Kreatif, elemen menghasilkan karya dan tindakan yang original. Subelemen mengekspresikan pikiran atau perasaannya dalam bentuk karya. Penerapan pada RPP, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan bentuk daun dalam bentuk laporan, gambar, sketsa tulang daun, atau produk kreatif lainnya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nalar kritis, kreatif, gotong royong, dan kerjasama. G. Materi pembelajaran. Pengertian daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang biasanya berwarna hijau dan tumbuh pada batang atau ranting. Daun memiliki peran penting bagi tumbuhan karena menjadi tempat pembuatan makanan melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai tempat pertukaran udara dan membantu proses penguapan air pada tumbuhan. Bentuk dan jenis daun pada setiap tumbuhan berbeda-beda sehingga dapat digunakan untuk mengenali ciri suatu tumbuhan. Jenis-jenis daun berdasarkan tulang daun. Mirip contoh daun mangga, mencari contoh daun singkong, melengkung contoh daun pisang, sejajar contoh daun jagung, daun bulat, lonjong, memanjang, dan menjari. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan 10 menit, guru memberi salam dan berdoa bersama, guru cek kehadiran peserta didik, guru memberikan apresiasi dengan menunjukkan beberapa daun, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti 50 menit, orientasi. Guru menunjukkan gambar berbagai jenis daun, eksplorasi. Peserta didik mengamati bentuk dan tulang daun, diskusi kelompok. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk mengelompokkan daun berdasarkan bentuknya, menentukan jenis tulang daun. Presentasi setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan. Penguatan, guru memberikan penjelasan tambahan tentang jenis-jenis daun. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Yang selanjutnya bisa diteruskan kepada pemateri yang kedua. Dipersilahkan. I. Penilaian sikap. Aspek yang dinilai yang pertama, disiplin, kerjasama, menghargai pendapat, tanggung jawab, dan mandiri. Penilaian pengetahuan, contoh soal, apa fungsi daun? Sebutkan 4 jenis tulang daun. Daun mangga termasuk tulang daun apa? Daun jagung termasuk tulang daun apa? Dan sebutkan contoh daun menjari.
Penilaian keterampilan, tugas praktik mengelompokkan daun berdasarkan jenis tulang daun dan bentuknya. J. Remedial dan pengayaan. Remedial, peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan bimbingan khusus oleh guru melalui penjelasan ulang mengenai jenis-jenis daun dan ciri-cirinya. Peserta didik juga diberikan latihan tambahan berupa mengamati gambar daun dan mengelompokkan jenis tulang daun dengan benar. Pengayaan, peserta didik yang telah memahami materi diberikan tugas tambahan untuk mencari berbagai macam daun di lingkungan sekitar rumah. Peserta didik diminta mencatat nama tumbuhan dan jenis tulang daunnya, kemudian menyampaikan hasil pengamatannya di depan kelas. Refleksi mengenai jenis-jenis daun dan bentuk tulang daun. Yang pertama, keberhasilan yang dicapai. Penggunaan media konkret berupa daun-daun asli yang dikumpulkan langsung dari lingkungan sekitar berhasil membuat siswa lebih mudah mengidentifikasi dan membedakan jenis tulang daun menyirip, menjari, dan sejajar dan melengkung secara langsung. Yang kedua, kendala atau tantangan yang dihadapi. Beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam membedakan jenis tulang daun yang sekilas terlihat mirip, seperti antara tulang daun sejajar dan melengkung. Selain itu, manajemen waktu sedikit terhambat pada sesi karena siswa terlalu fokus mengamati daun secara individu sehingga alokasi waktu untuk diskusi kelompok sedikit berkurang. Yang ketiga, rencana perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk mengatasi kendala di atas, pada pertemuan berikut saya akan memberikan contoh visual atau gambar perbandingan yang lebih besar dan jelas di papan tulis. Menerapkan pembagian waktu yang lebih tegas saat sesi eksplorasi lingkungan dan diskusi agar semua tahapan RPP terlaksana optimal. Meminta siswa untuk membawa lebih banyak variasi daun langsung dari rumah agar eksplorasi lebih kaya. Yang pertama ada fase A mulai dari kelas 1 sampai kelas 2 SD. Fase ini berfokus pada pengenalan bentuk visual secara konkret di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengenal bagian-bagian utama tumbuhan serta mengklasifikasikan daun berdasarkan bentuk luarnya secara sederhana. Misalnya daun utuh atau terpisah. Aktivitas RPP mengumpulkan berbagai jenis daun di halaman sekolah, membandingkan ukuran dan warnanya, lalu mengelompokkannya sesuai dengan bentuk visual yang mudah dikenali anak. Yang kedua, fase B, mulai dari kelas 3 sampai kelas 4 SD. Fase ini menuntut pemahaman yang lebih logis dan terstruktur mengenai struktur morfologi daun. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi daun sebagai tempat fotosintesis dan mengklasifikasikan jenis daun berdasarkan susunan tulang daunnya. Aktivitas RPP mengamati daun secara langsung dan mengidentifikasi 4 bentuk tulang daun utama. Menyirip contohnya daun mangga dan jambu, menjari contohnya daun pepaya dan singkong, melengkung contohnya daun sirih, dan sejajar contohnya daun jagung dan padi. Fase C, mulai dari kelas 5 sampai kelas 6 SD. Fase ini menekankan kemampuan bernalar kritis sebagai proses fisiologis daun dan adaptasinya. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis fungsi jaringan dan organ daun dalam proses fotosintesis, serta mengaitkan bentuk daun dengan habitat atau cara adaptasi tumbuhan di lingkungannya. Aktivitas RPP melakukan eksperimen sederhana. Misalnya menguji adanya amilum pada daun, atau mengamati modifikasi bentuk daun seperti luar pada kaktus atau kantong pada tumbuhan pemakan serangga untuk melihat cara adaptasi tanaman. Kesimpulan, daun merupakan salah satu bagian penting pada tumbuhan yang memiliki berbagai fungsi bagi kehidupan tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Selain itu, daun juga membantu proses pertukaran udara dan penguapan air. Setiap tumbuhan memiliki bentuk jenis tulang daun yang berbeda-beda. Jenis tulang daun terdiri dari menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Perbedaan bentuk tulang daun dapat digunakan untuk mengenali ciri khas suatu tumbuhan. Melalui pembelajaran tentang jenis-jenis daun, peserta didik dapat memahami manfaat daun serta mengenal berbagai tumbuhan di lingkungan sekitar. Peserta didik juga belajar mengamati, mengelompokkan, dan bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran sehingga menambah pengetahuan dan keterampilan. Sekian presentasi dari kelompok 2, saya alihkan dengan moderator.
Baik, alhamdulillah